pagi, salam sehat, salve. Jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Saya Suster Cornelia KYM dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Selamat mendengarkan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menunjukkan bagaimana Maria mengunjungi saudarinya Elisabet yang sedang mengandung di masa tuanya. Maria sama sekali tidak merasa spesial karena ia mengandung Sang Juru Selamat. Malah Bunda Maria tetap rendah hati, bahkan jauh-jauh untuk datang berkunjung dan tinggal bersama saudarinya. Tidak berbeda dengan situasi saat ini. Tentunya Bunda Maria mendapat sedikit gangguan dari masyarakat karena hamil di luar nikah. Namun Bunda Maria tetap menerima semuanya itu, karena ia mengetahui Allah sedang bekerja di dalam dirinya, dan Allah lah yang merencanakan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, melalui pribadi Bunda Maria, kita diajarkan untuk bersikap terbuka terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak marah, tidak kecewa jika keinginan, jika rencana
jika cita-cita kita tidak dikabulkan. Dan melalui pribadi Bunda Maria, kita, saya, Anda, diajarkan untuk lebih peka, lebih perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, kita sebagai keluarga Katolik diajarkan untuk memperhatikan keluarga kita masing-masing. Dunia saat ini sedang menuju proses membuat orang untuk semakin sibuk dengan dirinya sendiri. Relasi atau hubungan antara suami, istri, dan anak semakin renggang karena semakin majunya teknologi dan orang-orang lebih sibuk untuk menjalin relasi di dunia maya dibandingkan relasi yang ada di samping kiri dan samping kanannya. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk memperhatikan, mencintai, dan juga mengasihi orang-orang yang ada di samping kita. Suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suami, dan orang tua mengasihi anak-anaknya. Keluarga Katolik yang sejati. Dunia saat ini menawarkan begitu banyak hal yang bisa saja memberikan dampak yang positif, tapi juga bisa memberikan dampak yang negatif. Namun marilah sebagai keluarga Katolik kita mengingat bahwa kekayaan, jabatan, dan juga segala sesuatu yang ditawarkan dunia bukan menjadi hal yang paling penting. Itu semua bisa menunjang kita untuk bahagia. Tetapi yang paling penting adalah kehadiran kita, keberadaan kita, perhatian dan cinta kita yang nyata untuk keluarga. Maka marilah kita belajar dari sosok Bunda Maria yang benar-benar memberikan dirinya dengan mengunjungi Elizabeth saudarinya, menunjukkan perhatian dan cinta. Bahkan beliau rela untuk tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan, sehingga Elizabeth sungguh merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya ketika ia sedang mengandung di masa. Marilah kita sebagai keluarga Katolik hadir dengan sungguh dalam keluarga kita, memberikan kasih dan perhatian, dan juga kita mewujudkan kesatuan dalam keluarga kita, sehingga terciptalah harmonisasi yang indah dalam mewujudkan bahasa cinta di dalam keluarga. Semoga teladan Bunda Maria dan doa Bunda Maria senantiasa menyertai kita semua. Selamat pagi, salam sehat, salve.